Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah seorang pendeta yang menemukan kebenaran Islam setelah mengungkap rahasia kelam sebuah gereja tua di kaki gunung, di mana sejarah gelap pemujaan iblis akhirnya berubah menjadi cahaya keimanan yang membawa keselamatan bagi banyak jiwa. Ingatlah kalian, apapun itu Allah pasti akan membalas siapa saja yang melakukan kebaikan di jalannya. Seperti bagaimana keikhlasan hati dan keteguhan iman dapat membuka pintu hidayah yang membawa kedamaian dan keberkahan. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe dari video ini. Jangan lupa menuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Semoga sholawat kita menjadi pemberat amal kebaikan di hari akhir kelak. Pendeta Michael, seorang pria parubaya dengan kepercayaan teguh pada Tuhan, setiap pagi memulai harinya dengan doa di gereja St. Joseph yang berdiri megah di kaki gunung Appalachian. Gereja tua itu, dengan arsitektur gotiknya yang kokoh, telah menjadi pusat kehidupan spiritual bagi warga kota kecil selama lebih dari 100 tahun. Setiap minggu, Michael memimpin kebaktian dengan penuh semangat, menyampaikan khotbah yang menyentuh hati jemaatnya. Di tengah ketenangan hidupnya, ia sering merenungkan bagaimana gereja ini menjadi saksi sejarah panjang yang penuh misteri dan keajaiban. Meski gereja itu tampak kokoh dan suci, pendeta sering mendengar cerita samar dari warga tua tentang suara-suara aneh yang kadang terdengar di malam hari. Michael mengabaikan cerita-cerita itu, menganggapnya sebagai legenda lokal yang lahir dari imajinasi warga yang terlalu sensitif. Namun, suatu pagi setelah kebaktian, seorang jemaat tua mendekatinya dan berbisik bahwa gereja itu mungkin menyimpan rahasia yang belum pernah terungkap. Pendeta itu tidak langsung menanggapinya, tetapi cerita tersebut terus mengganggu pikirannya selama beberapa hari berikutnya. Ketika Michael berjalan sendirian di ruang bawah tanah gereja untuk memeriksa kondisi dinding tua, ia mendapati sebuah pintu kayu tua yang hampir tertutup oleh reruntuhan. Rasa penasaran mulai menguasainya, namun ia memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat sebelum menyelidiki lebih jauh, yakin bahwa pintu itu bisa membawa petunjuk penting tentang sejarah gereja. Bersama beberapa tukang yang disewa untuk merenovasi bagian bawah gereja, Michael kembali ke pintu kayu tua yang menarik perhatiannya. Setelah berjam-jam membersihkan reruntuhan, pintu itu akhirnya berhasil dibuka, dan di baliknya terlihat sebuah lorong gelap yang dipenuhi debu. Lorong itu membawa mereka ke sebuah ruangan besar di bawah tanah yang menyerupai gua, dengan dinding batu kasar yang dipenuhi simbol-simbol aneh. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang telah lama padam, seolah menandakan bahwa tempat itu pernah digunakan untuk ritual. Michael merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tetap berusaha bersikap rasional dan meminta para tukang untuk berhenti bekerja sementara ia meneliti lebih lanjut. Dalam pengamatannya, ia menemukan sebuah prasasti batu dengan tulisan kuno yang sulit dimengerti, tetapi tampaknya memiliki kaitan dengan aktivitas spiritual. Perasaan campur aduk antara penasaran dan takut mulai menguasai Michael, membuatnya tidak bisa tidur malam itu. Ia kemudian memutuskan untuk mencari catatan sejarah gereja yang mungkin menyimpan jawaban tentang gua misterius tersebut. Ketika merenungkan apa yang baru saja ditemukannya, Michael merasa bahwa ia tidak dapat menangani ini sendirian dan harus meminta bantuan seseorang yang ahli. Namun, sebelum melibatkan orang lain, ia ingin memastikan sendiri kebenaran dari sejarah tersembunyi yang mungkin ada di balik altar tersebut. Keesokan harinya, Michael menggali arsip tua di perpustakaan gereja, mencari dokumen-dokumen yang mungkin menjelaskan sejarah pembangunan gereja. Di antara tumpukan buku dan gulungan naskah berdebu, ia menemukan sebuah buku catatan yang ditulis oleh salah satu pendeta gereja terdahulu. Buku itu memuat catatan harian yang penuh dengan deskripsi ritual-ritual misterius yang dilakukan di gereja pada abad ke-19. Dalam salah satu entry, pendeta itu menulis tentang doa-doa khusus yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi ia memperingatkan bahwa doa-doa itu mungkin memiliki makna ganda. Michael merasa bulu kuduknya berdiri saat membaca catatan itu, terutama ketika ia menyadari bahwa doa-doa tersebut adalah bagian dari kebaktian yang selama ini ia pimpin. Sebuah halaman yang hampir hancur menunjukkan diagram altar di bawah gereja, yang sesuai dengan altar yang baru saja ditemukan di gua. Dengan hati yang diliputi rasa takut, ia membawa buku itu ke ruang kerjanya untuk mempelajarinya lebih mendalam. Semakin banyak ia membaca, semakin jelas bahwa doa-doa itu bukan sekadar pujian kepada Tuhan, tetapi mengandung elemen pemujaan kepada kekuatan gelap. Michael mulai merasakan beban moral yang luar biasa, karena ia tanpa sadar telah melanjutkan tradisi yang mungkin berbahaya bagi jemaatnya. Ia pun bertekad untuk menggali lebih jauh dan mencari solusi, Tetapi ia tahu bahwa penemuan ini dapat mengguncang iman banyak orang jika tidak ditangani dengan hati-hati.
Dalam beberapa minggu setelah penemuan gua, Michael mulai menerima keluhan dari beberapa jemaat yang merasa mengalami mimpi buruk yang berulang tentang simbol-simbol aneh. Banyak dari mereka melaporkan perasaan tertekan saat berada di dalam gereja, terutama ketika doa-doa tertentu dipanjatkan dalam kebaktian. Seorang ibu muda bercerita bahwa anaknya tiba-tiba menangis tanpa alasan setiap kali mendengar lagu rohani tertentu yang biasa dinyanyikan di gereja. Michael mencoba meyakinkan mereka bahwa itu mungkin hanya ketakutan yang tidak berdasar, meskipun di dalam hatinya, ia juga mulai merasakan ketidaknyamanan yang sama. Situasi semakin mencekam ketika salah satu jemaat, seorang pria bernama Henry yang sering membantu di gereja, tidak kembali ke rumahnya setelah menghadiri pertemuan doa malam. Pencarian terhadap Henry dilakukan oleh warga dan polisi setempat, tetapi ia seolah menghilang tanpa jejak, menambah rasa takut di antara jemaat. Di tengah tekanan ini, beberapa anggota jemaat mulai berhenti datang ke gereja, menyisakan kekosongan di bangku-bangku yang biasanya penuh. Michael berusaha keras untuk menjaga ketenangan jemaat, mengadakan pertemuan tambahan untuk membahas ketakutan mereka, tetapi ia tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Dalam setiap doanya, Michael memohon kepada Tuhan untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana cara menghadapi situasi ini tanpa menghancurkan iman jemaatnya. Namun, firasatnya mengatakan bahwa jawaban atas semua ini hanya bisa ditemukan dengan menyelidiki lebih jauh tentang rahasia kelam gereja itu. Merasa tidak mampu mengatasi masalah ini sendirian, Michael menghubungi Profesor Clara, seorang teolog terkenal yang memiliki spesialisasi dalam sejarah gereja dan analisis teks kuno. Clara, seorang wanita cerdas dan berjiwa tenang, tiba di gereja dengan membawa setumpuk buku referensi dan alat-alat untuk membantu penyelidikannya. Setelah memeriksa naskah kuno yang ditemukan Michael, Clara mencatat bahwa simbol-simbol dalam doa-doa tersebut memiliki pola yang menyerupai mantra pemujaan iblis. Ia menunjukkan bahwa beberapa frasa dalam doa-doa itu, jika diterjemahkan secara literal, memiliki arti yang sangat berbeda dari apa yang diajarkan kepada jemaat. Clara juga mencurigai bahwa campuran pujian kepada Tuhan dengan elemen-elemen kegelapan ini dirancang untuk menyamarkan ritual pemujaan dalam kebaktian. Penemuan ini membuat Michael merasa sangat bersalah karena tanpa sadar telah melibatkan jemaatnya dalam praktik yang ia sendiri tidak pahami. Dengan bantuan Clara, ia memulai analisis mendalam terhadap doa-doa yang digunakan selama kebaktian untuk memastikan sejauh mana pengaruh satanisme telah meresap. Clara menyarankan agar Michael mengubah doa-doa tersebut untuk membersihkan kebaktian dari elemen-elemen yang berpotensi berbahaya. Meski demikian, ia memperingatkan bahwa membersihkan gereja secara spiritual mungkin memerlukan lebih dari sekadar mengganti doa, terutama jika sejarah kelam gereja ini lebih dalam dari yang mereka kira. Bersama-sama, mereka sepakat untuk menyelidiki lebih jauh sejarah gereja guna menemukan akar dari pengaruh satanisme ini. Melalui catatan arsip dan jurnal pendeta terdahulu, Michael dan Clara menemukan bahwa gereja St. Joseph dulunya adalah pusat kegiatan sebuah sekte rahasia. Sekte tersebut menggunakan gereja sebagai kedok untuk menyembunyikan ritual satanis mereka, yang sering dilakukan di malam hari di gua bawah tanah. Para pendeta di masa lalu tampaknya tidak menyadari apa yang terjadi, karena sekte ini berhasil menyamarkan aktivitas mereka sebagai bagian dari kebaktian biasa. Clara menemukan bukti bahwa simbol-simbol tertentu dalam desain gereja, seperti ukiran di altar utama, sebenarnya adalah lambang-lambang yang digunakan oleh sekte tersebut. Ia menjelaskan bahwa sekte ini sengaja menciptakan doa-doa dengan elemen ganda untuk memastikan pengaruh mereka tetap hidup bahkan setelah mereka dibubarkan. Michael merasa terguncang saat menyadari bahwa ia dan jemaatnya selama ini telah menjadi bagian dari tradisi yang memiliki akar dalam pemujaan iblis. Mereka menemukan dokumen yang menyebutkan pemimpin sekte tersebut, seorang pria bernama Victor Blackwood, yang diyakini telah mengorbankan banyak orang dalam ritual mereka. Dalam salah satu jurnal, terdapat catatan bahwa sekte tersebut percaya gua di bawah gereja adalah portal spiritual yang menghubungkan mereka dengan kekuatan kegelapan. Clara menyimpulkan bahwa untuk benar-benar memutus pengaruh sekte ini, mereka harus menyucikan gereja secara menyeluruh, baik secara fisik maupun spiritual. Dengan tekad yang baru, Michael berjanji pada dirinya sendiri untuk membersihkan gereja ini dari pengaruh jahat, meskipun ia belum tahu bagaimana caranya. Pendeta Michael dan Clara kembali ke gua di malam hari, membawa peralatan pencahayaan dan salib untuk menenangkan hati mereka selama penyelidikan. Begitu memasuki lorong sempit yang menuju gua, udara di sekitar mereka terasa dingin, seolah-olah ada energi gelap yang menyelimuti tempat itu. Ketika mereka mendekati altar batu, terdengar suara gaib samar seperti bisikan, tetapi tidak ada orang lain di sana selain mereka berdua. Cahaya senter mereka tiba-tiba bergetar,
dan simbol-simbol di dinding mulai bersinar dengan cahaya redup berwarna merah yang membentuk pola aneh. Clara mencoba mendekati altar untuk mengamati lebih dekat, tetapi ia tiba-tiba merasakan tekanan di dadanya yang membuatnya mundur dengan panik. Michael memanjatkan doa dengan suara gemetar, tetapi simbol-simbol di dinding semakin terang seakan menentang kehadiran doa tersebut. Dalam kekacauan itu, mereka melihat bayangan samar berbentuk manusia dengan tanduk di ujung gua, tetapi ketika mereka mendekat, bayangan itu menghilang. Clara mengambil beberapa foto simbol-simbol itu untuk analisis lebih lanjut, meskipun hatinya masih diliputi ketakutan. Mereka memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu setelah merasakan bahwa energi di dalam gua menjadi semakin tidak bersahabat. Saat mereka keluar dari gua, Clara dengan suara bergetar berkata kepada Michael bahwa mereka membutuhkan bantuan spiritual lebih kuat untuk menghadapi tempat ini. Di hari berikutnya, Michael dan Clara mendengar tentang seorang imam muda bernama Ali yang sedang berada di kota untuk program penelitian interfaith di universitas lokal. Tertarik dengan desas-desus mengenai gereja dan gua tersebut, Ali datang ke gereja untuk menemui Michael dan menawarkan bantuannya. Dalam pertemuan pertama mereka, Ali menyampaikan bahwa Islam memiliki banyak peringatan tentang iblis dan tipu daya yang sering menyamar sebagai sesuatu yang baik. Michael dengan hati-hati mendengarkan, sementara Clara mencatat beberapa poin penting yang disampaikan Ali tentang pandangan Islam terhadap simbolisme kegelapan. Ali menunjukkan beberapa ayat Al-Quran, termasuk surat Al-Baqarah ayat 102, yang menjelaskan bagaimana sihir dan pengaruh jahat bisa digunakan untuk menyesatkan manusia. Ia juga menjelaskan bahwa dalam Islam, tempat-tempat seperti gua tersebut sering menjadi sarang jin atau makhluk gaib lainnya yang mendekatkan manusia pada dosa. Clara, yang awalnya skeptis, mulai tertarik dengan wawasan Ali yang berbeda namun terasa relevan dengan apa yang mereka hadapi. Ali menyarankan agar mereka tidak hanya menggunakan pendekatan akademis, tetapi juga melibatkan doa yang murni untuk memohon perlindungan kepada Tuhan. Michael merasakan kedamaian dalam cara Ali berbicara, meskipun ia belum sepenuhnya memahami ajaran Islam yang disampaikan. Mereka sepakat untuk terus berdiskusi dan bekerja sama, dengan harapan dapat memecahkan misteri gua tersebut secara menyeluruh. Dalam sebuah pertemuan khusus di ruang doa gereja, Michael, Clara, dan Ali duduk bersama untuk membahas fenomena yang mereka alami dan pandangan agama masing-masing tentang iblis dan kejahatan. Ali membuka diskusi dengan menjelaskan konsep tauhid, keesaan Allah, dalam Islam, yang menekankan bahwa hanya Allah yang layak disembah, dan segala bentuk pemujaan kepada selainnya adalah dosa besar. Michael menyampaikan keyakinannya tentang dosa asal dan bagaimana Yesus menjadi penyelamat melalui pengorbanannya, yang menjadi inti dari iman Kristen. Clara, sebagai akademisi, mencoba menjembatani pemahaman mereka dengan menyoroti sejarah persamaan doktrin tentang Tuhan yang satu dalam agama Ibrahim. Ali memperkenalkan konsep perlindungan spiritual dalam Islam melalui doa seperti ayat kursi, yang diyakini mampu menangkal gangguan iblis dan makhluk jahat. Michael terkesan dengan kesederhanaan dan keteguhan ajaran Islam tentang hubungan langsung antara manusia dan Tuhan tanpa perantara. Clara bertanya tentang pandangan Islam terhadap simbol-simbol seperti yang mereka temukan di gua, dan Ali menjelaskan bahwa itu adalah tipu daya setan untuk memanipulasi manusia agar terjerat dalam dosa. Diskusi itu berlangsung dengan hangat, meskipun ada perbedaan teologis yang tetap menghiasi percakapan mereka. Ali mengusulkan agar mereka mencoba doa bersama sebagai bentuk kolaborasi lintas agama, yang diterima dengan keraguan awal tetapi akhirnya disepakati. Pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam bagi ketiganya, dengan Michael dan Clara merasa bahwa perspektif Ali dapat menjadi kunci untuk mengungkap rahasia dan memurnikan gereja dari pengaruh jahat. Pendeta Michael mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Doa-doa yang biasanya membawa ketenangan kini terasa hampa dan tanpa makna. Saat berlutut di altar gereja, ia merasakan kegelisahan yang mendalam, seperti ada suara dalam dirinya yang mempertanyakan keyakinan dan tujuan hidupnya. Ia mencoba memperbanyak doa, memohon bimbingan dari Tuhan untuk mengatasi gangguan ini. Tetapi setiap kali ia berdoa, bayangan simbol-simbol di gua muncul di pikirannya. Michael merasa bahwa doa-doanya telah tercemar oleh pengaruh iblis, mengingat banyak liturgi yang ia panjatkan mengandung elemen dari tradisi gelap yang baru ia sadari. Clara, yang memperhatikan perubahan perilaku Michael, mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa kegelisahannya adalah langkah awal untuk mencari kebenaran. Ali, yang semakin dekat dengan Michael, menyarankan agar ia melihat kegelisahan itu sebagai panggilan untuk merenungkan hubungan sejatinya dengan Tuhan. Di tengah konflik batinnya, Michael mulai membaca buku-buku agama lain yang Ali pinjamkan, termasuk terjemahan Al-Quran, yang membuka wawasan baru baginya.
Sebuah ayat yang berbicara tentang keikhlasan dalam beribadah dan larangan syirik menyentuh hati Michael, membuatnya semakin ingin memahami kebenaran yang lebih murni. Meski dihantui ketakutan bahwa ia mungkin mengkhianati imannya, Michael merasa bahwa pencariannya ini adalah sesuatu yang harus ia jalani hingga akhir. Di malam yang sunyi, Michael menatap salib di gerejanya, merenungkan apakah ini adalah tanda untuknya menemukan jalan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dalam kunjungan terakhir ke gua bersama Clara dan Ali, Michael menemukan sebuah prasasti tersembunyi di balik altar batu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Prasasti itu, ditulis dalam bahasa kuno, menjelaskan bagaimana sekte satanis dahulu menggunakan gereja sebagai alat untuk menyusupkan ajaran mereka ke dalam keimanan jemaat. Clara menerjemahkan tulisan itu dan mendapati bahwa doa-doa dalam liturgi gereja sengaja dimodifikasi untuk memuja kekuatan kegelapan tanpa disadari oleh jemaat. Michael merasa terguncang mengetahui bahwa ia selama ini telah menjadi bagian dari sistem yang telah dirusak oleh pengaruh jahat sejak awal berdirinya gereja. Ali, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, mengingatkan bahwa setiap orang dapat menemukan jalan kembali kepada Tuhan jika ia benar-benar ikhlas. Prasasti itu juga mencatat bahwa ritual terakhir sekte tersebut di gua bertujuan untuk menjadikan gereja sebagai pusat kuasa mereka, tetapi gagal karena seorang pendeta menghentikan mereka dengan pengorbanannya. Mengetahui hal ini, Michael merasa memiliki tanggung jawab untuk menyucikan gereja dan membebaskan jemaat dari warisan kegelapan ini. Namun, ia juga sadar bahwa ia harus menyucikan dirinya sendiri terlebih dahulu agar dapat memimpin perubahan yang sebenarnya. Clara mendukung keputusan Michael untuk terus menggali kebenaran ini, meskipun ia tahu jalan ini akan membawa perubahan besar dalam hidup Michael. Dengan tekad yang baru, Michael berdoa, kali ini dengan kesadaran bahwa ia harus membuka hatinya untuk menerima kebenaran dimanapun itu berada. Atas saran Ali, Michael mengunjungi sebuah masjid di kota itu untuk memahami bagaimana umat Muslim menjalankan ibadah mereka dengan kesederhanaan. Ia disambut dengan hangat oleh imam masjid dan jamaah, yang dengan senang hati menjelaskan tentang tata cara sholat dan maknanya. Ketika Michael mendengar adzan untuk pertama kalinya, ia merasa tersentuh oleh seruan itu, yang menurutnya begitu murni dan langsung kepada Tuhan. Dalam masjid yang sederhana, Michael melihat jamaah bersujud dalam keseragaman, tanpa hierarki atau ornamen yang mengalihkan perhatian dari ibadah kepada Tuhan. Ali mengajaknya untuk berwudu, dan meskipun awalnya canggung, Michael merasa bahwa proses itu memberinya rasa tenang dan kebersihan batin. Saat mengikuti sholat berjamaah, ia terkejut oleh kesederhanaan doa yang langsung memuji keesaan Tuhan tanpa embel-embel ritual yang rumit. Michael mulai memahami apa yang Ali maksud tentang hubungan langsung antara manusia dan Tuhan, tanpa perantara yang seringkali menjadi sumber kekacauan. Setelah sholat, Michael duduk di sudut masjid, merenungkan kedamaian yang ia rasakan, sesuatu yang jarang ia alami selama ini. Ia menyadari bahwa mungkin Tuhan sedang menunjukkan kepadanya cara baru untuk mendekat kepadanya, sesuatu yang lebih sederhana dan lebih tulus. Dengan hati yang terbuka, Michael mengucapkan terima kasih kepada Ali karena telah membawanya ke sini, meskipun ia belum sepenuhnya tahu kemana pencarian ini akan membawanya. Setelah malam-malam penuh doa dan refleksi, Michael akhirnya menemukan keberanian untuk berbicara kepada Ali tentang keputusan yang mulai ia rasakan dalam hatinya. Dengan suara gemetar tetapi penuh keyakinan, ia mengungkapkan bahwa ia ingin memeluk Islam karena merasa bahwa agama ini memberinya hubungan yang lebih langsung dan tulus dengan Tuhan. Ali menyambut keputusan Michael dengan senyum hangat, memuji keberaniannya untuk mengikuti suara hati meskipun itu berarti meninggalkan kenyamanan masa lalunya. Dalam suasana tenang di masjid, Michael melafalkan syahadat dengan bimbingan Ali, merasakan kebebasan batin yang belum pernah ia alami sebelumnya. Clara, yang menyaksikan momen itu, merasa tersentuh oleh transformasi Michael, dan hatinya mulai terbuka untuk mempelajari Islam lebih dalam. Michael merasa lega setelah mengucapkan syahadat, seolah beban yang selama ini ia tanggung telah hilang, digantikan dengan kedamaian yang baru. Clara mendekati Ali setelah itu, mengatakan bahwa ia juga tertarik untuk mengikuti jejak Michael karena ia merasa ajaran Islam menjawab banyak pertanyaannya tentang Tuhan. Di hari yang sama, Clara mengucapkan syahadat di masjid yang sama, menjadi simbol persatuan mereka dalam pencarian kebenaran. Michael dan Clara sepakat bahwa perjalanan ini adalah awal dari hidup baru mereka, meninggalkan bayang-bayang masa lalu dan memulai langkah baru dalam iman. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk kembali ke gereja dengan semangat baru, siap menghadapi tantangan untuk membawa perubahan kepada jemaat. Dalam pertemuan gereja berikutnya, Michael berdiri di depan jemaat dengan hati yang berdebar, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saat untuk mengungkapkan kebenaran.
Ia memulai dengan menceritakan penemuan tentang sejarah gelap gereja, bagaimana ritual-ritual satanis telah menyusupi doa dan liturgi mereka. Jemaat terkejut mendengar penjelasan Michael, tetapi ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia telah menemukan kebenaran baru dalam Islam yang memberikan jawaban atas kegelisahannya. Dengan suara tenang, ia menjelaskan keputusannya untuk memeluk Islam dan bagaimana hal itu membawanya kepada hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Beberapa jemaat merasa bingung dan kecewa, tetapi yang lain justru penasaran dan ingin memahami lebih lanjut tentang apa yang dikatakan Michael. Clara, yang mendampingi Michael, berbicara tentang perjalanannya sendiri dan bagaimana ia juga menemukan kedamaian dalam Islam. Diskusi terbuka terjadi di gereja, dengan beberapa jemaat mengajukan pertanyaan kepada Michael dan Clara tentang ajaran Islam dan bagaimana itu mempengaruhi hidup mereka. Ali datang untuk membantu menjelaskan, membawa pandangan tentang persamaan antara Islam dan Kristen yang membantu meredakan ketegangan. Beberapa jemaat mulai mempelajari Islam lebih lanjut, bahkan mengunjungi masjid untuk berdialog dan memahami lebih dalam tentang ajaran Tauhid. Perlahan, perubahan ini mulai membawa suasana baru di gereja, dengan semakin banyak jemaat yang tertarik untuk mengikuti jalan Michael dan Clara. Di gua yang kini telah disucikan dengan doa dan zikir, Michael memimpin sebuah pertemuan khusus dengan jemaat yang tertarik mempelajari Islam. Ia berbicara tentang bagaimana gua ini dulunya adalah sarang kegelapan tetapi kini telah berubah menjadi tempat untuk menemukan cahaya Tuhan. Ali membacakan beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan bagaimana Allah selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat dan menemukan kebenaran. Dalam suasana hikmat, beberapa jemaat yang telah merenung lama akhirnya memutuskan untuk mengucapkan syahadat di hadapan Michael, Clara, dan Ali. Dengan penuh keharuan, mereka mengucapkan kalimat syahadat, merasakan beban mereka terangkat dan hati mereka dipenuhi kedamaian. Gua itu, yang dulunya merupakan tempat pemujaan iblis, kini dipenuhi dengan gema takbir dan doa yang melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan. Michael, yang kini menjadi muslim dengan nama baru, memimpin doa syukur bersama, memohon kepada Allah untuk membimbing mereka dalam perjalanan iman yang baru. Jemaat yang bersyahadat secara massal merasakan perubahan dalam hidup mereka, membawa semangat baru untuk menyebarkan kebenaran dan kedamaian. Gua itu diubah menjadi tempat yang murni, dengan simbol-simbol satanis yang sebelumnya ditemukan kini digantikan dengan kaligrafi Islam yang indah. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar kota, membuktikan bahwa kebenaran dan cahaya Tuhan selalu mampu mengalahkan tipu daya iblis.